Halo Sobat Gunler dimanapun berada. Sekarang kita lagi produksi gantungan kunci satu sisi dengan belakangnya ada cermin ya. Oke, jadi penampakannya kurang lebih seperti ini. Ini hasilnya. Ini jelas ya. Belakangnya ada cermin. Udah ada gantungan kunci. Lalu kemudian bahan apa saja yang digunakan untuk membuat gantungan kunci cermin ini? Oke, kita sharing saja ya. Kita berbagi, semoga bermanfaat bagi sobat semua ya. Yang pertama, ada bahan gantungan kunci seperti ini untuk khusus ya yang cermin, karena di sini ada sekat seperti ini untuk nanti masuk cerminnya di sini. Lalu kemudian ada aluminium foil. Ya, ini aluminium yang ukuran 44 mili atau 4,4 cm. Lalu setelah itu ada objek fotonya seperti ini. Objek fotonya, ada objek yang akan dijadikan gantungan kuncinya. Ini bisa foto sendiri, logo atau apapun ya. Kemudian bisa dijadikan gantungan kunci. Nah, ini ukurannya berapa ke berapa udah kita share ya di beberapa video di belakang, nanti sobat bisa cek aja. Bahannya apa saja? Bahannya kita pakai bahan apa? Ini kita pakai bahan art paper yang 150 GSM dengan laminasi glossy, lalu print laser. Jadi print laser ya, bukan print tinta biasa. Ya, tinta kering ya maksudnya. Bagusan mana? Ya tergantung. Artinya bisa pakai print biasa dengan tinta ori dengan kertas foto yang 150 GSM. Yang jelas enggak tebal juga ya, enggak terlalu tebal, itu bisa bagus juga. Lalu kemudian bisa pakai kertas manila atau mungkin bahasa di tempat saya itu karton ya. Itu bisa pakai bahan karton, printnya bisa pakai printer biasa, tintanya bisa tinta ori, tinta art paper, ya terserah. Pokoknya yang jelas kalau udah dilaminasi ya hampir berapa 2-3 tahun itu masih aman ya untuk kualitas tintanya. Oke, selanjutnya adalah cara pemasangannya. Seperti biasa cara pemasangannya kita masukkan yang pertama. Oh ya, ini pakai molding yang 44 ya. Langkah yang pertama adalah kita masukin si aluminiumnya seperti ini. Dia mentok ya. Oke, tidak gerak. Lalu kemudian kita pasang objeknya. Kita cari foto yang agak jelas karena di sini, nah ini dia. Ya, ciwa-ciwa ya fotonya. Oke. Nah, berbeda ya kalau pakai untuk gantungan kunci. Dia kalau pakai merek Talent atau button marker seperti ini, dia miring arah jam 2 seperti ini. Oke. Ini udah kita kasih tanda. Ini jam 2. Jadi ini untuk nanti bagian paling atasnya di sini. Jadi dia akan seperti ini hasilnya. Oke. Kalau memasang pin kan, kalau memasang pin yang itu yang 44, dia lurus di sini, arah jam 12. Nah, kalau untuk gantungan kunci dia miring arah jam 2 seperti itu. Lalu kemudian kita geser. Nah, seperti ini ya. Di ini posisi ini di luar, lalu kita nanti kasih mentok. Nah, seperti itu. Lalu kita geser yang bagian atas sih dari moldingnya, dia ke arah sebelah kanan. Seperti ini. Oke. Lalu kita press. Seperti itu. Lalu langkah yang kedua. Yang kedua adalah cara pemasangan untuk bagian gantungan kuncinya. Bagian gantungan kuncinya kita pasang seperti ini ya. Karena tadi ini udah ada ya ini. Kita kasih jelas dulu bentar. Nah, ini mentok seperti ini. Oke. Selanjutnya kita pasang cerminnya. Pasang cerminnya seperti ini. Nah, oke, jelas ya, terlihat. Oke, setelah itu kita dorong. Nah, untuk bagian yang kedua atau press yang kedua, si lingkaran ini dengan jarum yang di bawahnya ini harus tepat, harus masuk ke sini di arah ini harus masuk ya. Oke, kita press. Nah, sip. Nah, jadinya akan seperti ini.
Oke, kita lihat ya. Nah, seperti ini ya kurang lebih hasilnya. Nah, untuk lebih jelasnya cara proses laminasi atau proses cetak, lalu kemudian di CorelDRAW ya khususnya, kita pernah share di cara membuat gantungan kunci di video sebelumnya. Jadi sobat bisa searching nanti atau juga boleh cek ya di video sebelumnya untuk cara lebih lengkapnya untuk pembuatan gantungan kunci, karena sama saja ya, cuman bedanya ini dia pakai cermin, itu aja sih bedanya, nggak lebih. Karena ada yang pakai cermin, ada yang enggak, ada yang belakangnya itu untuk buka tutup botol itu kan, ada yang normal seperti biasa. Jadi sama aja cara pembuatannya, cara cetaknya, proses laminasinya kalau memakai laminasi dingin, proses laminasi panas itu kita pernah share atau belum ya? Kalau nggak salah pernah ya di jilid hardcover kalau nggak salah ya, tutorial jilid hardcover itu pernah kita cara laminasi pakai laminasi yang panas. Oke. Sip. Nah, kalau untuk membuat pin pernah ya gitu. Jadi ini ada dua objek, dua pekerjaan sebetulnya. Ini tadi kita udah baru beresin untuk medali wisuda ya. Alhamdulillah sedikit ada lah. Nah, ini perbedaannya kalau kita pasang pin ya. Ini sama sebetulnya. Ini bahannya seperti ini. Lalu kita membutuhkan juga aluminium yang 44 mili ya. Sama ya cara pemasangannya. Oke, kita geser dulu ya. Nah, aluminium ini ada pesanan dari Karang Taruna Fak, sudah ada Citya Gunung Halu ya. Thanks for order bro. Oke, sama ya. Nah, kalau untuk pin dia searah jarum jam seperti ini. Oke, dia arah jam 12 ya. Arah jam 12 lurus seperti ini. Sama prosesnya. Oke. Ini kita press. Lalu kita balik, agak putar-putar maaf ya karena susah juga. Oke. Nah, untuk posisi bagian pinnya dia di bawah seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan setrek. Nah, oke. Dia sama ya, tetap searah jarum jam 12. Dia ini ada titik ini. Kalau patokannya seperti itu ya, tapi kalau yang udah ahli ya pasti, maksudnya bukan saya yang ahli, saya juga masih belajar. Kalau udah yang biasa ya maksudnya pasti enggak ya, feeling aja. Sama ya, tinggal geser si jarum jam ini jarumnya harus pas, itu kita press. Nah, di hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini untuk proses pembuatan pin ya, sama aja. Cuman yang tadi kalau gantungan kunci dia pakai cermin. Kalau yang ini hanya pin saja. Seperti itu ya.